saya memakai tema homili kali ini sebagai berikut. Tidak hanya panen di ladang, di kebun, di tempat kerja, tetapi juga di hati. Romo, suster, bapak, ibu, saudara-saudari, adik-adik, para saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Tadi kita semua berkumpul di samping sekolah, dan semua kita membawa hasil panenan kita dari kebun kita, mungkin sawah, kalau masih ada sawah, dari hasil kerja di kota. Tetapi tadi kita tidak hanya demo atau menunjukkan panenan kita, ya. Saya lihat pisangnya yang laku, kopinya yang berkresek-kresek, juga ayam di pisau yang hampir mau lepas. Atau juga tadi saya lihat juga yang kerja tukang atau di kantor atau di kota dengan amplopnya saya lihat tebal-tebal. Tidak hanya orang tua, tetapi juga ya, bapak ibu, remaja-remaja itu, bahkan ada anak-anak. Sayangnya tadi saya lihat ada yang bawa nyum, ya. Mungkin karena berat, ya. Atau sekarang nyum diekspor ke Cina jadi mahal. Kalau zaman dulu yang kecil-kecil itu bawa nyum, ya. Sekarang anak sekarang itu Gen Z itu nyum, ya. Nah, itu juga bawa amplop, ya. Kita tidak hanya demo ini sebenarnya, tetapi di balik itu semua kita itu mengungkapkan hati kita yang penuh syukur kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai kerja keras kita, memberkati bumi kita sehingga membuahkan hasil. Dan dalam bacaan suci kali ini bukan kebetulan kita seperti mendapatkan 3 pupuk rohani untuk menyuburkan panenan kita ke depan. Dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan, kita diingatkan bahwa panenan kita juga karena apa? Karena firman Tuhan. Sayangnya sering orang merasa firman Tuhan itu jauh. Ya. Jadi seperti di atas, di langit firman Tuhan, maka perlu buat layang-layang. Atau anak sekarang perlu apa? Lepaskan drone. Atau jauh di seberang di Jawa, di Ketapang sana, ya. Perlu nyebrang, naik ferry. Jangan, ya, takut, ya. Tenggelam. Atau di Denpasar perlu naik mobil. Tidak jauh. Firman Tuhan itu sebenarnya ada di mana? Di mulut kita, di hati kita. Hanya saja apa? Zaman ini kita sering, ya, dari adik-adik sampai oma-oma kita sibuk, ya, dengan HP, ya, scroll, ya, lihat TikTok, menarik, ya, soalnya cepat, ya, bagus-bagus, ya, tidak mau ketinggalan. Pagi tidak rasa ya sudah malam, apalagi libur itu. Sehingga firman Tuhan itu menjadi jauh. Kenapa? Karena juga kita menjauhkan diri kita. Dan dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Paulus, kita diingatkan bahwa Kristus adalah yang sulung dari ciptaan, yang mengawali, menyertai, dan segala yang diciptakan di bumi ini diarahkan, ditujukan kepada Kristus. Maka kita diingatkan bahwa syukur panen kita ini, hasil berlimpah dari panenan kita ini, bukan semata-mata dari kerja keras kita di ladang, di kebun,
di sawah, di tempat kerja kita masing-masing, tetapi juga karena kehadiran, penyertaan dan berkat Tuhan. Apalagi kalau kita berpikir sekarang dengan alam kita yang kaos ya. Ini harusnya musim apa sekarang ya? Panas. Ya, musim kering, musim panas. Tapi sekarang hujan terus ya. Kita di Gumrek selalu khawatir jangan sampai air sungai itu naik, pasar lagi, bahaya lagi, pusing kita. Kita diingatkan bahwa panenan kita, jadi payah kita adalah juga karena intervensi campur tangan dari Tuhan. Maka penyertaan Tuhan, kehadiran Kristus perlu juga kita sadari dalam pekerjaan kita. Dan dalam baca Injil tadi kita mendengar bahwa keberhasilan kita, hasil panen kita, segala yang kita miliki belum sempurna kalau kita lupa sesama saudara kita. Kita tadi diperdengarkan tentang orang Samaria yang murah hati, yang sebenarnya mereka ini orang kafir, tidak mengenal Tuhan, tidak seperti para imam, orang Lewi, ahli Taurat, orang Farisi, dan orang-orang orang Yahudi di Israel. Tetapi melihat sesamanya yang dijarah, dirampok, sakit, yang memperhatikan